Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala zulumati ilan nur. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hasiban nasu ay yaqulu amanna wa hum la ya'lamun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan begitu saja mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka belum diuji. Surat Al-Ankabut ayat 2. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah subuh rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah begitu banyak memberikan nikmat karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat menjalankan hidup dan kehidupan ini. Karena itu pantaslah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan nikmat itu kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, karena beliau telah memperjuangkan agama ini dengan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang terbaik, sebagai uswatun hasanah, sehingga patut kita contoh dan kita tiru sebagai model daripada manusia yang terbaik, sehingga kita bisa beramal dengan baik sesuai tuntunan Rasulnya dan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, pada pagi ini tema kita adalah tarikh atau sejarah, yaitu tentang sejarah yang dengan judul tragedi Muharram tahun 61 Hijriah. Apa yang terjadi pada 61 Hijriah pada 10 Muharram, yaitu terjadinya peristiwa yang cukup menggemparkan dan cukup menyedihkan kita sebagai umat Islam, yaitu terbunuhnya cucu Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Husain bin Ali pada saat di padang Karbala. Kenapa terjadinya pembunuhan ini? Ini terjadi akibat daripada perselisihan setelah meninggalnya Utsman bin Affan. Banyak terjadinya fitnah-fitnah, kemudian berlanjut kepada Ali bin Thalib, kemudian berlanjut kepada zaman Khalifah Bani Umayyah. Pada zaman Khalifah Bani Umayyah, Khalifah yang pertama yaitu Muayyah bin Abi Sufyan, anak daripada Sufyan bin Harb, yaitu salah satu pemuka Quraisy yang selalu menentang Nabi Muhammad, yang akhirnya masuk Islam pada Fathul Makkah atau pada saat penaklukan Makkah. Pada saat Muawiyah bin Abi Sufyan meninggal dunia, maka diangkatlah Yazid bin Muayyah sebagai khalifah. Sebagian daripada umat Islam tidak setuju, karena selama ini pemilihan khalifah dilakukan dengan cara musyawarah atau dengan cara baiat daripada kaum muslimin. Akan tetapi di sini Muawiyah bin Abi Sufyan mengambil keputusan diangkat anaknya langsung. Inilah menjadi pemicu daripada permasalahan di umat Islam. Fitnah yang pertama, bahwasanya kekhalifahan diangkat secara turun menurun dan berlanjut sampai pada zamannya Turki Utsmani. Sehingga Al-Husain tidak setuju daripada pengangkatan Yazid bin Muayyah, karena Yazid dianggap orang tidak berkompeten dalam menjalankan pemerintahan, karena sifatnya masih mementingkan duniawi. Sehingga Al-Husain tidak mau membaiat daripada Yazid bin Muayyah, sehingga Yazid memerintahkan kepada pasukannya untuk menangkap Al-Husain.
Kemudian Al-Husain mendapat dukungan daripada penduduk Kufah, sehinggalah diundanglah Husain bin Ali kepada penduduk Kufah untuk dibaiat. Dalam perjalanan mereka sampainya di padang Karbala, mereka tertahan oleh pasukan daripada Yazid bin Muayyah, di mana 26.000 pasukan melawan 72 orang, termasuk di sana adalah anak-anak daripada Husain bin Ali, saudara dan sepupunya, sehingga terjadilah peristiwa padang Karbala di mana Husain dibunuh, kepalanya dipenggal, kemudian kepalanya dibawa ke Kufah dan kepalanya dibawa ke Damaskus menghadapi membawa kepada Yazid bin Muayyah, sehingga kepala Husain dipenggal dengan habis-habisan dan berdarah sementara badannya berada di padang Karbala. Itulah peristiwa yang sangat mengerikan sekali daripada kejadian Husain bin Ali dibunuh oleh Yazid bin Muayyah sebagai khalifah pertama Bani Umayyah. Hal itu sangat mencoreng daripada sejarah Islam, di mana Husain sebagai cucu Nabi, cucu yang dianggap sangat mirip dengan Nabi, dibunuh dengan kejam oleh pasukan Yazid bin Muayyah. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, hal itulah sampai sekarang terjadilah perselisihan antara kaum Sunni dan kaum Syiah, di mana kaum Sunni menganggap bahwasanya salah sahabat itu adalah semuanya baik, tetapi daripada Syiah menganggap bahwasanya hanya dari klan Abi Thalib, klan dari Ali bin Abi Thalib adalah pemimpin mereka, sehingga mereka menganggap bahwasanya Ali itu lebih baik daripada sahabat yang lain. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, padang Karbala ini terjadi pada 10 Muharram atau alias Surah, tepatnya hari Jumat di tanggal yang sama, yaitu 10 Oktober 1680, masih bertepatan dengan 10 Muharram 61 Hijriah. Sehingga peristiwa ini sangat memberikan suatu pelajaran bagi kita. Yang pertama pelajarannya adalah bahwasanya keadilan dan kebenaran itu harus ditegakkan walau mempunyai risiko besar, dan dilakukan oleh Husain bin Ali. Kemudian bahwasanya perjuangan daripada cucu Nabi Muhammad SAW hingga beliau tetap menegakkan nilai-nilai Islam, di mana terjadi fitnah yang begitu banyak setelah kematian Utsman bin Affan. Kemudian yang ketiga sejarah Islam memandang bahwasanya hal ini harus kita pahami, bahwasanya di dalam Islam itu ada perbedaan-perbedaan di antara golongan-golongan, sehingga Nabi mengatakan bahwasanya nanti suatu saat umat saya akan terbagi dengan 73 golongan. Yang benar hanya yaitu satu, yaitu ahli sunnah wal jamaah. Sehingga kita harus berpegang teguh tetap kepada Al-Quran dan Sunnah, sehingga tetap kita masih digolongkan kepada Nabi oleh ahli sunnah wal jamaah. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, dengan peristiwa itu kita bisa lihat bahwasanya fitnah di tengah-tengah umat Islam tidak akan pernah reda, walaupun 50 tahun setelah Nabi meninggal, yaitu tepatnya 61 Hijriah, terjadi fitnah yang cukup besar di golongan umat Islam. Sampai saat ini masih terjadi fitnah-fitnah tersebut, sehingga kita harus berhati-hati memilih mana yang benar, memilih mana yang tidak benar. Patokan kita adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Sehingga di kampung kita di Sumatera Barat, peringatan padang Karbala itu peringatan Hoyak Tabuk di Periaman, itu menggambarkan bahwasanya peristiwa padang Karbala seperti itulah yang digambarkan di dalam Hoyak Tabuk di Periaman. Dibudayakan sampai sekarang Hoyak Tabuk dilakukan setiap 10 Muharram, sehingga mengenang kepada Husain bin Ali. Akan tetapi peristiwa ini termasuk peristiwa yang selalu dibangga-banggakan oleh Syiah. Akan tetapi kita sebagai ahli sunnah wal jamaah memandang bahwa itu peristiwa adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kita merencanakan, tapi Allah yang memberikan keputusan dengan terbunuhnya Husain bin Ali. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, itulah apa yang disampaikan hari ini bagi gambaran kita bahwasanya pada tahun itu disebut dengan tahun kesedihan dengan meninggalnya cucu kesayangan Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, demikianlah
peristiwa Padang Karbala menjadi iktifal dan pelajaran bagi kita. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.